Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzari Syaban. Kali ini saya akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia internasional. Oke, jadi sumber daya manusia internasional itu adalah penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Lalu ada beberapa jenis MSDM internasional secara inti, secara arti kata luas, yaitu yang pertama itu ada ekspatriat, yang dimana seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana operasi itu ditempatkan, tetapi karyawan tersebut merupakan seorang warga yang berasal dari negara di mana kantor pusat organisasi itu bertempat. Lalu yang kedua itu ada warga dari tuan rumah. Seorang warga tuan rumah adalah seorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan dan ditempatkan pada sebuah operasi yang dijalankan di negara tertentu. Akan tetapi kantor pusat perusahaan tersebut berada di negara lain. Jadi kalau warga dari tuan rumah itu sebenarnya perbedaan antara satu negara ke negara lain. Lalu yang ketiga itu ada warga negara ketiga. Nah, karyawan ini adalah seorang warga dari suatu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi berkantor pusat di negara ketiga. Lalu ada apa saja sih masalah di bidang SDM internasional? Seperti yang telah diungkapkan ya sebelumnya, sumber daya internasional itu jatuhnya lebih kompleks daripada sumber daya domestik. Karena kadang-kala muncul permasalahan sumber daya manusia dalam skala internasional. Jadi itu sebagai contoh dalam mengurangi kelangkaan sumber daya manusia, pengunduran diri yang tidak diharapkan atau permasalahan serikat buruh. Nah, ada beberapa masalah internasional juga. Yang pertama itu ada masalah keragaman gugus kerja, di mana keragaman gugus kerja ini berlipat ganda jumlahnya. Ada manajemen sumber daya manusia, lalu ada internasional juga. Hal ini dikarenakan semakin besar juga variasi yang timbul. Kunci keberhasilan diperoleh dari beberapa baik kebijakan sumber daya manusia itu diintegrasikan dan diimplementasikan juga. Lalu yang kedua itu ada kesadaran budaya. Nah, perbedaan budaya antar aktivitas perusahaan internasional harus diperhatikan karena dapat menghambat keberhasilan mereka. Oleh karena itu, harus dilakukan identifikasi di berbagai solusi atas perbedaan budaya atau negara yang dapat menghambat strategi sebuah perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada asumsi manajemen operasional dan profesional. Sumber daya manusia mendapatkan bahwa kewarganegaraan, training, dan pengalaman membawa mereka untuk membuat berbagai asumsi yang dilandaskan secara budaya. Penggunaan poin-poin rujukan budaya seorang dalam menilai budaya orang lain dikenal sebagai etnosentrisme. Oke, lalu ada contoh perbandingan manajemen sumber daya manusia antar negara berdasarkan sistem perekonomian negara. Nah, yang pertama itu ada sistem perekonomian komando atau terpusat. Ya, itu dilakukan oleh negara Korea Utara, di mana sistem perekonomian ini dikendalikan oleh pemerintah, sehingga tak ada satupun hak individu yang diakui dan kreativitas individu sangat dibatasi. Lalu yang kedua itu ada sistem perekonomian liberal, yang dimana hal tersebut terjadi di negara US. Jadi sistem tersebut itu biasa disebut sistem ekonomi kapitalis juga, di mana setiap individu memiliki hak kebebasan untuk berkreasi dan terfokus pada keuntungan masing-masing. Ada juga perbedaan antara MSDM domestik dan MSDM internasional. Nah, kalau domestik sendiri itu prosesnya kan terencana, mengkoordinasikan perorganisasian juga dan mengawasi kegiatan SDM yang bersifat strategis untuk mencapai tujuan perusahaan dengan cara yang efisien dan efektif. Lalu yang internasional sendiri itu terjadi antar budaya yang mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis untuk menyatukan perbedaan di setiap perusahaan. Komunikasi tersebut dapat berguna sebagai kemampuan seseorang dalam perusahaan untuk mengatasi dan menghadapi budaya yang berbeda. Hal ini yang menjadikan komunikasi lintas budaya itu sangat penting dan harus dilakukan. Isu yang berkembang yang berkaitan dengan SDM internasional itu seperti isu pada globalisasi, perbedaan lingkungan, perbedaan budaya, konvergensi, divergensi, serta kepegawaian global. Nah, hal tersebut merupakan hal yang menjadikan perhatian dalam proses manajemen internasional. Lalu ada isu strategis yang berkembang di manajemen SDM, seperti pengembangan desain organisasi baru, lalu ada pengembangan sumber daya manusia, retensi
sumber daya manusia dan terbatas sumber daya manusia dengan skill-skill tertentu. Bisnis internasional juga tentunya akan melibatkan interaksi dan perpindahan orang-orang dalam melewati batas nasional, di mana penguasaan akan perbedaan kebudayaan dan kapan perbedaan tersebut penting adalah sangat diperlukan. Penelitian tentang aspek-aspek ini akan membantu dan melanjutkan pemahaman seseorang akan lingkungan kebudayaan sebagai suatu variabel penting yang dapat memoderasi antara MSDM domestik dan MSDM internasional. Penelitian lintas budaya dan penelitian secara komparatif akan selalu berusaha dalam mencari dan melakukan penjelasan dalam melakukan kesamaan pada perbedaan antara budaya satu dengan perbedaan budaya lainnya. Nah, jadi pengakuan bagaimana dan kapan perbedaan budaya satu dengan perbedaan budaya lainnya tentunya akan tervalidasi, di mana merupakan tantangan bagi setiap perusahaan internasional. Jadi membantu dalam menyiapkan staf dan keluarga bekerja tinggal dalam lingkungan yang baru telah menjadi sebuah tugas paling inti dari Departemen SDM. Perusahaan multinasional yang mampu menghargai atau telah melakukan pemaksaan melalui pengalaman untuk saling menghargai, dampaknya bahwa lingkungan kebudayaan tersebut bisa jadi akan mengarah pada kinerja dan kesejahteraan seluruh staf. Sumber daya manusia internasional merupakan penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai target dari tujuan organisasi tanpa memandang bentuk batasan geografis. Nah, MSDM internasional itu menekan manajemen pada lintas budaya, cross-cultural management, di mana hal tersebut dapat dilihat setiap perilaku manusia dalam sebuah organisasi pada perspektif internasional. Tentunya sebuah karakteristik penting dari setiap budaya merupakan sebuah proses yang tidak begitu terlihat, karena hal tersebut akan mengakibatkan seseorang tidak akan selalu sadar akan efek yang terjadi terhadap nilai, sikap, dan perilaku. Seseorang pada umumnya harus berhadapan dengan suatu budaya yang berbeda bentuk agar dapat menghargai efek secara keseluruhan, sementara dapat mempersepsikan perbedaan tersebut sebagai hal yang menyenangkan. Tetapi bagi orang yang diwajibkan untuk tetap tinggal dan bekerja di negara baru tersebut, seperti contoh perbedaan seperti ini akan menimbulkan beberapa kesulitan. Mereka akan mengalami guncangan pada budaya, culture shock, atau suatu fenomena yang dialami oleh banyak orang yang ketika pindah dalam lintas budaya. Lingkungan baru akan memerlukan banyak sekali penyesuaian dalam waktu relatif yang sangat singkat. Nah, perubahan budaya tersebut mampu menimbulkan perasaan negatif terhadap negara yang menjadi tuan rumah orang-orangnya serta perasaan yang ingin kembali ke negara asal. Sekian yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.